Terimalah ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan pakailah hamba-hambamu bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Sekarang waktunya bagi kami untuk menerima isi hati-Mu. Layakkan dan kuduskan kami. Ya Roh Kudus Allah, Engkau ada di tempat ini. Dan para malaikat-Mu juga bersama dengan kami. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Suara Allah yang harus kami dengarkan melebihi suara siapapun yang bisa kami dengar di atas muka bumi ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak melanjutkan khotbah dari minggu yang lalu tentang Ayub. Pada akhirnya Ayub bergumul. Bukan hanya Ayub, tapi juga teman-teman dan sahabat-sahabat dari Ayub. Pertanyaan yang digumuli tidak pernah ditemukan jawaban yang memuaskan buat Ayub, buat teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang minggu lalu tidak hadir nanti bisa mendengarkan khotbah melalui YouTube. Kita akan melihat sebentar di dalam Ayub pasal 40. Ketika semua teman-teman dan sahabat-sahabat Ayub mencoba memberitahu Ayub tentang penderitaan dan pergumulan hidupnya, maka Allah hanya menjawab dengan jawaban yang seperti ini. Setiap kita di dalam hidup selalu merindukan yang namanya jawaban dari Tuhan. Tapi ternyata di dalam Ayub pasal 40, jawaban Tuhan adalah seperti ini. Untuk pergumulan, untuk penderitaan, untuk segala badai hidup yang dialami oleh Ayub. Ayub 40 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau. Dan seterusnya. Saudara, dari Ayub 40, jawaban Tuhan atas pergumulan Ayub hanya satu. Tuhan menyatakan identitas dirinya. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dan sebagai jawabannya Tuhan juga berkata, aku bukan hanya maha kuasa, tetapi aku berdaulat atas seluruh ciptaan yang sudah diciptakannya. Saudara, seringkali di dalam hidup ini kita juga nggak puas dengan apa yang kita coba untuk mengerti dan kita coba untuk cari tahu. Senang atau tidak senang, Tuhan adalah Allah yang mengerti segala-galanya. Dan di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemahabijaksanaannya, Tuhan hanya mau saudara dan saya tunduk, taat, setia, dan tetap mencari Tuhan. Saudara, akhirnya Ayub mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan penderitaan yang dialami Ayub itu membawa Ayub untuk mengenal Allah lebih dalam dan lebih sungguh. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal yang ke-42. Kita akan lihat Bapak Ibu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu
bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara bisa membayangkan seorang yang bernama Ayub ini, yang di dalam Alkitab dikatakan dia orang yang takut akan Allah. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang beribadah. Dia adalah pribadi yang menghormati dan mengasihi Allah. Ternyata dari mulutnya keluar sebuah pengakuan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui sakit penyakitnya, melalui segala pencobaan yang dialami oleh Ayub, akhirnya Ayub berkata, tangan Tuhan sendiri sekarang menuntun aku, memimpin aku, sehingga sekarang aku bisa melihat Tuhan dengan nyata dan jelas. Jadi selama ini Bapak Ibu, Ayub juga dipengaruhi dengan apa yang dia dengar. Ayub juga dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Siapa yang dimaksud Ayub? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tentunya dari semua orang yang pernah bicara tentang Tuhan pada zaman itu, yang Ayub pernah dengar. Tetapi secara khusus dan secara sempit, siapa yang dimaksud? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara, tentunya ini menunjuk kepada 3 orang sahabat, 3 teman yang ada di sekitar Ayub pada waktu Ayub susah, pada waktu Ayub menderita. Dan nanti ada 1 orang lagi yang akan menunjukkan kepada Ayub siapa Allah itu dan mengapa Ayub engkau mengalami hal yang seperti ini. Saudara, kita bisa lihat itu di dalam Ayub pasalnya yang kedua. Mari kita lihat sebentar. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayub pasalnya yang kedua, kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Siapa ini? Yakni Elifas. Elifas adalah orang Teman. Lalu yang kedua adalah Bildad. Bildad ini orang Suah. Serta Sofar. Sofar orang Naamah. Perhatikan saudara, ketiga sahabat Ayub ini, mereka bersepakat untuk apa? Mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Berapa lama saudara? Selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan dari Ayub. Saudara pernah kenal istilah ada gula, ada semut. Siapa mau berkawan, siapa mau dekat dengan orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang susah, orang yang sedang berduka cita, orang yang sudah gak punya apa-apa. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman seperti ini.
Ketika seseorang itu berada di dalam puncak, semua orang akan suka berteman dan bergaul. Tapi ketika saudara berada di dalam titik yang paling rendah di dalam hidupmu, orang akan menjauhi saudara. Dan orang akan berkata, saya tidak kenal kamu. Siapa kamu? Dulu kamu temanku, sekarang aku lepas. Tetapi 3 sahabat Ayub ini tidak seperti itu. Tidak, Bapak Ibu. Gak ada satu orang pun yang mau menjadi seperti Ayub. Jadi 3 sahabatnya ini sungguh-sungguh menunjukkan keprihatinan atas apa yang dialami oleh Ayub. Tapi apakah dengan demikian berarti sahabat-sahabat ini sudah menunjukkan dan berbicara tentang Allah dengan benar kepada Ayub? Coba kita lihat Bapak Ibu di dalam Ayub pasalnya yang ke-42. Kita akan tahu apakah 3 sahabatnya ini sudah menyampaikan kebenaran Allah secara utuh atau hanya sebagian. Nah, dari sini kita akan melihat Bapak Ibu, Ayub 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Mengapa saudara? Allah murka kepada orang-orang yang kelihatannya begitu punya hati belas kasihan untuk menolong dan betul-betul menunjukkan siapa Allah kepada Ayub. Kalau kita perhatikan ayat ini, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Memangnya apa yang 3 sahabat ini sampaikan untuk Ayub? Kita akan lihat Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan oleh 3 sahabat ini untuk Ayub? Kita lihat orang yang pertama adalah Elifas, ya. Elifas berkata apa? Mari kita lihat Ayub 4 ayat 7, ya. Kita akan lihat teman-teman Ayub ini memangnya ngomong apa kok sampai Allah menjadi murka. Dengan ini saudara dan saya harus belajar. Ketika saudara di dalam pergumulan badai hidup, entah hidupmu sendiri, keluargamu, atau orang lain, hati-hati saudara. Jangan jadi seperti Elifas, seperti Bildad dan Sofar. Ya, kita lihat apa yang dikatakan Elifas, Ayub 4 ayat yang ke-7. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7, ya, Elifas berkata seperti ini. Tentunya kita tidak baca semua ayatnya, nanti di rumah Bapak Ibu baca ya. Kok nggak ada yang amin? Mau baca di rumah ya? Nah, kita lihat Ayub 4 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Jadi Elifas ini ngomong sama Ayub, Yub, tidak mungkin lah. Orang benar itu tidak mungkin mengalami penderitaan yang kayak kamu gitu, yang begitu berat sehingga hidupmu dihancurkan. Enggak akan seperti itu, ya. Lalu dalam ayat yang ke-6 Elifas berkata, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Jadi Elifas ini tahu kalau menurut dia Ayub itu orang benar. Kalau dia orang benar, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Allah, suatu hari Tuhan akan melepaskan engkau dari penderitaannya. Loh, ini kan indah Bapak Ibu, apa yang diucapkan oleh Elifas. Ya, kita lihat pasal 5 ayat 17. Elifas berkata lebih jauh di dalam pasal 5 ayat 17. Apa yang dikatakan Elifas? Lalu Elifas ngomong seperti ini. Pasal 5 ayat 17 ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ini indah kalau kita dengar, kalau kita baca. Lalu ayat 18, karena Allah itu yang melukai tetapi juga akan membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ya.
Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-26. Semua yang kita baca ini justru Elifas berkata Ayub harus belajar dari apa yang pernah menjadi pengalaman orang-orang pada masa lalu, dan harus bersabar untuk menunggu pemulihan dari Tuhan. Jadi kalau menurut Elifas, mengapa Ayub ini menderita dan mengalami pergumulan yang seperti itu? Menurut Elifas, penderitaan itu adalah bagian dari proses pendidikan, proses teguran dari Tuhan, sampai Tuhan menjanjikan pemulihan atas penderitaannya. Saya lihat ini secara teologis semua benar, Bapak Ibu. Kita seringkali menghubungkan penderitaan dengan dosa seseorang, dengan proses penghajaran pendidikan Tuhan. Di mana letak salahnya? Tapi jelas kok pasal 42 ayat 7, Tuhan murka terhadap Elifas. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang Bildad ngomong apa untuk kesulitan yang dialami oleh Ayub, ya. Sama seperti Elifas, menurut Bildad penderitaan yang dialami Ayub itu sudah jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dianggap serius, nggak perlu seperti itu Ayub. Kalau kamu ini sungguh-sungguh, kamu ini benar, pasti akan ada pemulihan. Kan rohani. Ini jawaban yang baik kan Bapak Ibu? Coba kita lihat Ayub 8. Ini perkataan dari Bildad, jawaban Bildad ya untuk menanggapi penderitaan dari Ayub. Ayub 8 ayat 6 sampai 7. Ayub 8 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi kita tidak mungkin baca semua pasal. Baca sendiri di rumah ya. Ayat 6 sampai 7. Kalau engkau bersih, kalau engkau jujur, maka tentu Allah akan bangkit demi engkau, dan Allah akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saudara, kalau Ayub benar-benar di hadapan Allah, pasti akan ada pemulihan. Ayub yang masih hidup itu adalah cukup menjadi bukti bagaimana Allah tetap memelihara Ayub. Jadi Bildad bilang, anak-anakmu saja mati, tapi kamu masih hidup. Dengan adanya kamu masih hidup, itu membuktikan Allah masih peduli dengan kamu daripada anak-anakmu. Makanya anak-anakmu mati. Itu yang diucapkan oleh Bildad. Jadi kamu masih punya kesempatan Ayub untuk menyelesaikan dan memulai semua dengan yang baik. Yang penting kamu harus tetap setia. Yang penting kamu datang sama Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan. Coba lihat Ayub 8 ayat 5. Ini Ayub 8 ayat 5. Ini selanjutnya Bildad berkata, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, pasti akan ada pemulihan, pasti akan ada pertolongan. Di mana sudah letak nilai teologisnya, semua bisa dipertanggungjawabkan, semuanya seolah-olah benar. Tapi di dalam Ayub 42 ayat 7, Tuhan murka terhadap semua teman-teman dan sahabat Ayub. Dan akhirnya apa? Dalam pasal 42 ayat 7 dan seterusnya, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Kalau tidak ada pengampunan. Dan itu adalah perkataan profetik yang menggambarkan tanpa korban, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ya, tanpa pertumpahan darah, tanpa ada darah, tidak ada pengampunan atas dosa. Darah siapa? Yang sekali dipersembahkan selama-lamanya ke hadirat takhta Allah. Hanya darah Yesus. Karena darah domba, darah sapi, darah lembu
darah hewan, itu semua memiliki keterbatasan. Setiap kali berdosa, harus setiap kali itu pula ada korban. Tetapi darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Saudara, lalu apa yang dilakukan Sofar? Tadi kita sudah lihat Elifas. Kita juga sudah melihat bagaimana Bildad. Sekarang Sofar. Di dalam pasal 11 ayat 5 sampai 6. Sofar ini berkata, kalau kamu Ayub menderita kayak begini, itu jelas karena kamu harus menanggung akibat. Jadi penderitaan ini akibat dari perbuatan dosamu. Gak peduli kamu dulu hidupnya benar, gak peduli kamu itu hidup takut akan Tuhan. Tapi yang penting sekarang ini loh, Yub, kenyataannya penderitaanmu ini cukup membuktikan kamu ini sangat berdosa di hadapan Allah. Itu jawaban Sofar. Kita lihat Ayub 11 ya. Ayub 11 ayat 5 sampai 6. Sekali lagi tidak mungkin kita baca semua ayat-ayat ini satu pasal. Nanti baca sendiri di rumah ya. Ayub 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Jadi apa yang kamu pernah lakukan untuk Allah di masa lalu, yang penting sekarang ini kenyataannya kamu menderita. Yang penting kenyataannya sekarang kamu sakit. Yang penting kenyataannya kamu sekarang gak punya apa-apa. Ini cukup jadi bukti bahwa dosamu itu besar di hadapan Allah. Lalu Sofar memberikan jalan keluar untuk Ayub. Kalau kamu ingin dipulihkan oleh Allah, gak ada jalan lain kecuali kamu Ayub, kamu harus bertobat. Dan kamu Ayub, kamu harus meninggalkan kefasikan. Kamu gak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Loh saudara, padahal di dalam Ayub pasal 1 disebutkan apa? Coba kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar ya dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Saudara, kalau kita lihat ya ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Dia bernama Ayub. Siapa Ayub ini? Orang itu saleh. Orang itu jujur. Orang itu takut akan Allah. Dan orang itu menjauhi kejahatan. Bagaimana Sofar berkata kamu harus menjauhkan hidupmu dari kefasikan. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara lihat jalan keluarnya menurut Sofar. Ayub hanya harus bertobat ya. Sekarang dalam pasal 11 Ayub 11 ini lanjutan daripada apa yang disampaikan Sofar untuk Ayub. Ayat 15 sampai 19. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut, bahwa engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Saudara, Sofar berkata akan ada harapan untukmu Ayub. Engkau akan dipulihkan pada akhir penderitaanmu. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Dan engkau tidak seperti orang fasik. Tidak melakukan perbuatan yang tidak mengenal Allah. Saudara, tapi dengan jelas Ayub 42 ayat 7 berkata, jawaban sahabat-sahabat Ayub, pandangan-pandangan sahabat Ayub tentang Allah, semuanya dimentahkan. Saudara bisa bayangkan ini saudara. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang memiliki pergumulan kehidupan. Karena itu jangan saudara gampang-gampang untuk menghakimi dan untuk menghukum sesama saudara.
Kenapa? Kitab Ayub ini cukup unik. Sebenarnya mengapa Ayub mengalami penderitaan, pergumulan, dan keterhilangan dari semuanya? Itu jelas. Di dalam pasal-pasal awal dikatakan iblis datang kepada Tuhan. Dan iblis berkata, jelas Tuhan itu sudah memagari Ayub. Tuhan sudah membentengi Ayub. Tuhan sudah melindungi Ayub. Coba angkat pagar perlindunganmu. Saya ingin tahu, apakah Ayub hambamu ini yang katanya anak Tuhan tidak menghujat namamu? Saya nggak percaya, kata iblis. Dan Tuhan bilang apa? Silakan, tapi jangan pernah menyentuh nyawanya. Dan jangan pernah kau hilangkan apa yang aku tidak pernah tetapkan dan izinkan untuk engkau lakukan. Dan atas izin daripada Tuhan, saya lebih tepat berkata itu adalah keputusan dan ketetapan Tuhan. Di dalam keadilannya dan kemahakuasaannya, Dia Allah yang bijaksana dan berdaulat berkata, silakan. Dan engkau akan melihat bahwa Ayub hambaku adalah orang yang setia, yang benar, yang takut akan Allah, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Saudara, yang gak pernah terjawab itu adalah mengapa Tuhan membiarkan Ayub untuk seketika lamanya mengalami hal-hal yang seperti kita baca di dalam seluruh kitab Ayub ini. Bahkan Allah pun tidak memberikan jawaban dan alasan. Tetapi pertanyaan itu dijawab Allah dengan menyatakan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha bijaksana, tetapi juga Allah yang berdaulat. Artinya yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan akhirnya memulihkan Ayub. Saudara, kitab Ayub ini kalau kita baca di dalam pasal-pasal yang terakhir, saudara akan melihat bagaimana Allah memulihkan Ayub secara luar biasa. Dari 3 sahabat ini masih ada 1 orang sahabat lagi yang juga menyampaikan pandangannya tentang Allah, dan orang ini memiliki pandangan yang agak berbeda dengan ketiga sahabat Ayub sebelumnya. Walaupun akhirnya pandangan orang ini yaitu Elihu tetap tidak bisa mewakili apa yang Allah maksudkan secara keseluruhan. Mari kita lihat tentang Elihu, ya. Elihu memang tidak setuju bahwa penderitaan Ayub itu berasal dari dosanya di masa lampau. Tetapi Elihu memandang penderitaan Ayub itu adalah peringatan supaya Ayub hidup lebih dekat kepada Allah. Jadi Ayub perlu mengubah pandangannya dalam melihat Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Itu pandangan Elihu. Sekalipun secara teologis ini bisa diterima dan ini benar, tetapi ini belum menjawab secara keseluruhan dari maksud dan tujuan Allah. Sampai keluar dari mulut Ayub sendiri, aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Segala rencana Tuhan pasti akan terlaksana. Kita lihat Ayub 33 ayat 19 sampai ayat 20. Ini pandangan daripada Elihu. Ayub 33 ayat 19 sampai ayat 20. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lesat-lesat. Lalu pasal 36 ayat 15. Pasal 36 ayat 15.
Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Sekalipun Elihu secara teologis menyampaikan pandangan yang nampaknya buat kita itu baik dan itu sangat rohani, tapi akhirnya pandangan ini pun juga belum mewakili rencana dan maksud Allah secara keseluruhan. Saudara, seringkali di dalam hidup kita memandang bahwa orang yang benar itu tidak berhak untuk mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tapi kalau itu orang yang tidak mengenal Allah adalah sah dan harus mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Seringkali kita melihat kebenaran hanya dari satu sisi, tetapi melupakan sisi yang lainnya. Dan Alkitab mengajarkan kebenaran harus dipandang secara utuh. Karena itu bukan hanya ada perjanjian lama atau perjanjian baru saja, tetapi Alkitab selalu lengkap dan utuh. Saudara, coba kita lihat Amsal pasal 20 ayat 20 sampai 22. Amsal pasal 2, kita lihat Amsal Soleman atau Amsal Salomo ini. Amsal pasal 2 ayat 20 sampai 22. Amsal pasal 2 ayat 20 dan sampai 22. Saya ulangi, Amsal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara, kita ini sudah sering belajar kebenaran hanya dari satu sisi. Kalau orang fasik itu harus dan akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Tapi orang yang benar akan menduduki negeri, akan mendapati kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang diberkati. Kita hanya melihat kebenaran dari satu sisi yang kita tangkap. Kita lihat sekarang Amsal 12. Amsal 12. Amsal pasal 12 ayat 21 dan 22, ya. Kita lihat Amsal 12 ayat 21 dan 22. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara senang gak baca ayat ini? Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tidak kenal kata susah dan sedih. Tapi saya tanya, apakah karena saudara orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, saudara bekerja tidak pernah ada tantangan? Saudara hidup berumah tangga nggak ada tantangan? Saudara ingin menggapai masa depan tidak ada tantangan? Saudara hari-hari ini menghadapi kehidupan tidak ada tantangan? Yang benar saudara, ini Amerika lagi resesi saudara. Dan di beberapa negara sudah mengalami inflasi. Indonesia ini termasuk. Saudara lihat harga barang-barang kebutuhan pokok, kalau tambah hari akan naik, itu berarti ada inflasi. Kalau sudah naik, turunnya sedikit, nanti naik lagi. Turun sedikit, nggak pernah turun sampai terlalu tajam. Kembali di dalam Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi kalau orang fasik yang selalu senantiasa terus menerus ciloko, itu kita akan bilang apa? Syukur, pantes, layak kamu seperti itu. Tapi lihat Ayub, orang yang benar, dia mengalami malapetaka. Istilah Alkitab malapetaka. Istilah awam berkata bencana. Apapun istilahnya. Yang jelas Ayub menderita. Sampai Ayub pun mempertanyakan. Ayub mencari jawaban. Apa Tuhan maksud dibalik semuanya ini? Ya, ayat 21, 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara, seringkali kita hanya melihat bagian-bagian firman yang menguntungkan dan mengenakkan kita.
Sehingga kita hanya mau terima apa-apa yang baik. Tapi apa yang Tuhan izinkan dan Tuhan tetapkan untuk kita harus seketika menderita, kita akan buang. Dan kita akan gampang berkata, ini pasti iblis ini. Ini pasti setan ini. Ini pasti ini bukan dari Tuhan. Ini pasti harus kita lawan. Ini bila perlu ditengking. Ini bila perlu harus disumpahi. Tapi Ayub berkata, mari kita buka sebentar ayat yang lalu. Di dalam kitab Ayub, pasalnya yang kedua. Kita lihat sebentar Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa Ayub sungguh-sungguh dari awal dia belajar untuk mempersiapkan diri dan berkata, Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan terhadap hal ini Tuhan berkata, Ayub tidak berbuat dosa. Ketika Ayub berkata, kalau yang baik dari Allah aku terima, maka yang buruk dari Allah juga harus aku terima. Ini yang akan membuat banyak orang berkata, jangan pernah ngomong kalau yang baik itu dari Allah, yes, tapi yang buruk dari Allah, no. Allah tidak pernah berbuat buruk. Sebab dulu, sekarang, sampai selamanya Allah tidak berubah. Itu benar Bapak Ibu, nggak salah. Saya sudah bahas minggu yang lalu, ya. Jadi pandangan yang berkata Allah itu maha baik itu benar. Pandangan yang berkata dengan kata-katamu kamu akan dibenarkan, makanya ucapkan kata-kata iman, itu benar. Tapi satu sisi, ada sisi yang lain yang kita lupa. Dan kita sudah dengar pagi hari ini bagaimana Allah akhirnya membuat Ayub yang sedang di dalam pergumulan hebat. Awalnya memang Ayub berkata seperti ayat yang ke-10 baru kita baca. Tapi dalam progresnya Ayub juga sempat kendor, saudara. Ayub juga sempat kehilangan pengharapan. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan sedemikian rupa. Dan yang terjadi adalah di dalam Ayub pasalnya yang ke-42. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita lihat di dalam Ayub 42. Saudara melihat di sana Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat. Anaknya dulu berapa? 10, sekarang jadi 20 gitu. Enggak, tetap 10 anaknya. Yang 2 kali lipat apa? Harta bendanya, kekayaannya dilipat gandakan oleh Tuhan. Dulu istrinya 1, sekarang berapa? 2. Hah? Enggak, tetap 1. Bukan istrinya yang dilipat gandakan. Loh, ini istri yang mana? Ya istri yang tadinya menghujat Allah, menghujat Ayub, itu bertobat dan balik. Walaupun ada yang menafsirkan sudah cerai, tapi saya menafsirkan dia kembali kepada Ayub, ya. Lihat ini saudara. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Tadinya cuma 7.000, sekarang 14.000. Dan 6.000 unta, tadi cuma 3.000. 1.000 pasang lembu, dulunya hanya 500 pasang lembu. Dan 1.000 ekor keledai betina, dulu cuma separuhnya itu. Dulu cuma 500. Saudara lihat, pada akhirnya orang yang benar harus berhadapan dengan pemulihan dari Tuhan. Amin. Nah ini makanya Ayub pada akhirnya berkata, kalau aku terima apa yang baik, maka apa yang buruk yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sudah tetapkan, hanya dengan tujuan akhirnya aku dipulihkan. Kenapa aku nggak mau menerimanya?
Amin saudara. Kalau bus punya terminal, bandara pesawat punya bandara. Terus apa lagi? Kereta punya stasiun. Saudara punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati kami, ya Tuhan, kami berkata Engkau layak menerima segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak kami sanjung, kami muliakan, kami puji di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sebentar umat-Mu akan pulang untuk sementara waktu meninggalkan gereja ini. Tetapi ketenangan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat ilahi dicurahkan bagi kami. Untuk kami bawa pulang dan kami teruskan kepada orang-orang yang kami kasih. Supaya ketika kami bekerja, supaya ketika kami hidup bersosialisasi, kami boleh menjadi berkat. Kami memanifestasikan kemuliaan Allah dan kerajaan Allah lewat kehidupan kami. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan. Kami mengucap syukur pada akhir ibadah ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun mereka berada, tangan belas kasihan Tuhan, kemurahan dan pengharapan dari Tuhan menjangkau, menyertai dan membawa anak-anak-Mu untuk tetap setia, bersungguh-sungguh dan mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, juga semua menteri, DPR, MPR, TNI dan Polri, semua diberkati, diberikan hikmat, baik gubernur, wali kota, dalam memimpin dan membawa negeri kami menjadi negeri yang diberkati dan menerima keselamatan dari Tuhan. Jauhkan negeri kami dari segala yang jahat, dari bencana, dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhir ibadah ini kami juga mengucap syukur untuk persembahan, baik persepuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur yang kami serahkan bagi Tuhan. Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran dan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami juga mendoakan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapa di sorga, kekuatan, hikmat, pertolongan dan berkat melimpah dan mengalir buat beliau semuanya. Terima kasih Bapa yang maha baik, untuk semua penata layanan, buat semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam seluruh pelayanan di sepanjang ibadah ini. Semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan hikmat untuk menemukan jalan keluar, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum pulang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan di sorga. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita lewat Roh-Nya yang kudus. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat akan pulang dan menerima berkat-Nya.
dan dipertemukan kembali di dalam ibadah-ibadah yang penuh dengan berkat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.